ketika para ulama ketika mengarang kitab, mereka itu rata-rata semuanya itu mengawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Iya. Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama, lafadznya itu sama. Cuma beda sigot. Cuma beda namanya, beda wazan lah. Kalau dalam ilmu sorof itu namanya wazan ya. Dalam ilmu sorof itu beda wazan, itu mempengaruhi makna. Ar-Rahman itu artinya wazannya mengikuti wazan itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang, rahmat Gusti Allah. Itu yang sifatnya ada di dunia. Kalau ulama menafsiri bismillah itu seperti itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ulama itu menafsiri bismillah itu seperti itu. Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat Rahmannya Gusti Allah yang ada di dunia. Itu jumlahnya ada 99. Sedangkan Ar-Rahim itu sifat Rahmannya Gusti Allah, sifat kasih sayangnya Gusti Allah, itu jumlahnya satu. Itu ketika di mana? Ketika di akhirat nanti. Di akhirat itu lebih sedikit daripada di dunia. Ketika di dunia itu siapa saja itu mendapatkan rahmat ya, termasuk non-muslim. Termasuk muslim, orang-orang fasik juga masih mendapatkan rahmat. Itu sifat kasih sayang Allah. Itu termasuk rahmat. Non-muslim sampai non-muslim pun masih dikasih rahmat. Berupa apa? Berupa kesehatan. Berupa rezeki. Mereka masih dikasih rahmat. Tapi nanti ketika di akhirat nanti bakal cuma ada satu, Rahim namanya. Rahim. Rahmatnya cuma satu. Kenapa di akhirat itu cuma satu? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena nanti di akhirat itu, nanti yang paling banyak itu adalah sifat adilnya Gusti Allah. Sifat adilnya Gusti Allah. Itu penjabaran mengenai bismillah ya. Mengenai bismillah. Ulama ketika mengarang di sebuah kitab mendahului Bismillahirrahmanirrahim itu alasannya itu mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi yang berbunyi kullu amrin zibalin bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa kullu amrin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa akto. Artinya setiap perkara yang nilainya baik, yang tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu maka itu fahuwa akto, akan terputus, dalam artian tidak sempurna. Jadi setiap perkara yang baik itu lebih bagusnya, lebih sempurna ya, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja yang nilainya itu baik, pakainya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ya ada sebuah cerita ini. Suatu hari
ini ceritanya, kisahnya memang ini kisahnya ceritanya seperti cerita dongeng ya, tapi banyak hikmahnya. Ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita petik. Ceritanya gini, suatu saat jin muslim ibaratnya jin ya, ibaratnya jin yang menggoda orang yang taat beribadah sama jin yang menggoda orang yang tidak taat beribadah itu ketemu. Berarti jin yang menggoda kiai sama jin menggoda orang awam itu ketemu. Jin bener koro jin ora bener ya Kang. Pak ya. Jinnya pada baik, jinnya pada baik. Oke. Jinnya pada baik, jinnya pada baik. Tapi sing digoda kowe levelnya beda. Si jinnya kiai, si jinnya ustaz, si jinnya kiai, si jinnya ki wong dablek. Si jinnya wong dablek. Iya. Ketemu, jin gue ketemu, barang ketemu kaget. Jinnya kaget. Bro, ganing bisa nentek ku celeman. Urus kering. Hitam lagi. Bisa nek. Iya. Terus si jinnya jin satunya lagi itu kaget. Loh, kok kamu kenapa bersih ya? Kamu bersih, gemuk, sehat, tinggi badannya, seger, pakaiannya bagus-bagus. Kemudian saling tanya. Kemudian jin yang menggoda orang ini, orang dablek itu menjawab. Jin yang mendapat orang dablek ya, orang yang tidak taat beribadah itu menjawab. Gini, kenapa aku itu sehat ya, gemuk, kenapa aku pakaiannya bersih-bersih, kenapa tubuh aku itu glowing itu, glowing kayak skincarean ya. Skincare. Kenapa? Iya. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Yang saya goda, yang saya bujuk ya, orangnya itu ketika memakai pakaian, ketika mau skincarean ya, ketika mau berhias, ketika mau makan, ketika mau mandi ya. Kalau mandi dalam hati nggak apa-apa. Itu dia kesehariannya nggak baca bismillah. Makanya ketika makan, aku ya ikut makan. Kata setan yang menggoda orang yang dablek itu. Iya. Makanya ketika aku makan ya ikut makan. Ketika aku minum ya ketika yang digoda minum, ya aku ikut minum. Ketika yang digoda makan, ya aku ikut makan. Karena apa? Karena tidak pernah membaca bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian jin satunya itu menjawab, aduh iya pantesan. Lah ente bisa kurus kene ngapa, Bro? Aku kayak keder. Pan mangan ya ora bisa. Pan nganggo pakaiane kucel ya, pan nganggo pakaian ya ora bisa. Pan nganggo wangian ya ora bisa, pan nganggo skincarean ora bisa. Yang saya goda itu ketika mau berkaca dia bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau skincarean ya, mau berhias ya, mau berhias wajahnya, itu dia selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan dia itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika berpakaian itu baca bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai gimana saya mau berpakaian yang bagus. Akhirnya aku ya terpaksa pakaian wingi dia tenggoter terus dari sini. Terus panganan wingi tak pangan terus, akhirnya kayak kia aku gak kurang sehat tuh, gizi buruk akhirnya. Itu perbedaan jin yang menggoda orang muslim dan jin yang menggoda orang kafir itu seperti itu perbedaannya. Itu perbedaannya yang baca bismillah. Ini ada ijazah nih mengenai keutamaan bismillah, ada ijazah ini. Mudah-mudahan yang mau mengamalkan silakan ditulis, bisa ditulis silakan. Atau ini ini ya. Ini ijazah ini kalau nggak salah saya pernah baca kitabnya itu sarahnya kitab Safinah. Berarti saya pernah baca sarahnya kitab Safinah. Namanya kitabnya itu aku lupa itu. Karangannya Imam Nawawi Al-Bandani. Kitabnya itu sarahnya sarahnya kitab Safinah mengenai tentang masalah bismillah. Kalau nggak lupa saya. Di situ Imam Nawawi Al-Bandani
ulama Indonesia ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia yang menjadi guru besar dan hidupnya itu di Mekah sampai meninggalnya beliau itu di Mekah. Kealimannya, beliau itu banyak sekali kitabnya. Karangan beliau itu dikaji di berbagai macam belahan dunia itu. Di antaranya itu salahnya Safinatun Najah itu. Nah, di dalam kitabnya, beliau itu asli orang Indonesia, lahir di Banten. Ulama yang mendunia. Nah, di dalam kitabnya itu kalau nggak salah itu beliau itu menuliskan man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa isyrina marrah qablan naum amina minal minas sarok wa minal. Siapa ya, ini ditulis, siapa yang sebelum tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali, Pak Ustaz. Iya, 21 kali. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, dan setelah membaca bismillah itu, dia tidak berkata lagi apapun loh. Dia tidak berkata lagi apapun. Kata-kata yang terakhir itu bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Maka dia itu akan satu itu terjaga, rumahnya itu tidak akan pernah kebakaran ketika selama tidur. Rumahnya ada tiga. Rumahnya tidak kebakaran. Yang kedua itu aman dari sihir. Insya Allah nggak bakal kena teluh ya. Ini saya dapat berita ya. Saya baca di Facebook itu dapat berita itu katanya ini kemarin hari-hari jam-jam maghrib tadi itu di daerah Cikandang, ada yang dari daerah Cikandang itu berarti Ketanggungan ya. Cikandang itu arah Ketanggungan terus ke sana ke Sengon itu katanya itu di situ ada teluh ramai teluhnya banyak. Daerahku Iya mas. Iya. Itu teluh itu ke sana itu. Itu teluh katanya habis maghrib apa itu ya? Teluh itu ramai itu. Ya, Mas teluh. Ada teluh. Hah? Teluh itu apa? Iya. Teluh iyo kayak pesugihan ya, kayak pesugihan kayak gitu. Berarti iya kayak santet bisa pesugihan itu. Biasanya ngambilin bayi yang dalam kandungan biasanya. Katanya sih kata orang pintar itu seperti itu. Kayak tumbal kayak kui ya Mas. Kayak tumbal kayak gitu. Ya. Kayak makanya gitu ya. Itu. Nah, cara menghindari menghindari itu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya baca bismillah 21 kali itu ini Insya Allah aman terhindar dari selama tidurnya itu terhindar dari yang namanya itu. Yang ketiga itu aman dari banjiran ya. Yang ketiga itu yang ketiga itu Insya Allah kalau misalnya meninggal iya, kalau misalnya meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin insyaallah. Kalau misalnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berarti aman dari kebakaran, aman dari pencurian, aman dari sihir, aman dari kebakaran, aman dari pencurian, sama aman dari sihir itu. Monggo diamalkan di Bismillah. Saat ini. Bismillah itu luar biasa sekali. Bismillah luar biasa sekali. Al-Quran itu jumlahnya berapa ayat? Al-Quran jumlahnya berapa ayat? Jangan berapa ayat? Berapa surat Al-Quran? 30. Kayak juz ya. Enggak tahu kan. Al-Quran jumlahnya 30 juz. Ada berapa surat itu? 114 surat. 6.666 ayat. 114 surat. 114 surat. 6.666 ayat. 6.666 ayat. Dari sekian banyaknya surat dan sekian banyaknya ayat ya. Semua itu terkumpul semuanya itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Kata para ulama itu semua terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu namanya apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibunya
Al-Quran, ibunya kitab suci. Karena mengumpulkan semua isi yang ada di dalam Al-Quran itu terkumpul semua di dalam surat Al-Fatihah. Umul kitab. Makanya ini surat Al-Fatihah juga ampuh lagi nih. Al-Fatihah itu ampuh lah. Al-Fatihah itu kalau dibacaan itu keinginan kita itu Al-Fatihah itu 5 kuliat selahya. Al-Fatihah itu dibacakan sesuai apa keinginan kita. Pengen kaya pakai Al-Fatihah, pengen menyembuhkan orang sakit pakai Al-Fatihah, pengen sembuh dari penyakit pakai Al-Fatihah. Itu insya Allah. Itu Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu, kata para ulama lagi itu, Al-Fatihah itu tercangkup dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tercangkup dalam huruf berupa ba. Makanya Bismillahirrahmanirrahim sama surat Al-Fatihah. Kalau kita pelajari dengan baik ya, maknanya, isinya, kandungannya, insya Allah lah, insya Allah kita akan menjadi jiwa-jiwa orang-orang yang tenang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Artinya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah aku memohon, dan hanya kepadamu lah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukinlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, kenikmatan, amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau benci, bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan orang-orang yang engkau marahi, dan juga bukan orang-orang yang engkau sasarkan, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Dalam sekali isi kandungan surat Al-Fatihah, itu dalam sekali. Makanya wajib dibaca di dalam setiap sholat. Makanya wajib dibaca itu karena isinya itu. Ingin sholatnya khusyuk, Al-Fatihahnya harus khusyuk, harus paham. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdu utawi sekabehe puji. Ini kalau misalnya ada kitabnya, punya kitabnya masing-masing, bisa belajar ini, bisa belajar baca bareng-bareng. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita sambil mendengarkan nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi tetep Gusti Allah. Sipate Allah Rabbil Alamina kang mengairane alam kabeh. Segala puji itu hanya milik Allah ya, yang menguasai alam semesta. Berarti di sini timbul pertanyaan, sejatinya manusia itu sama sekali tidak berhak yang namanya pujian, itu sama sekali tidak berhak puji. Yang berhak dipuji itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memuji manusia? Itu sebuah penghormatan ya. Sebuah penghormatan. Wabihi lan kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun nyuwun pitulung ala umuri dunya ing atase pira-pira perkarane dunya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa meminta pertolongan atas segala urusan dunia, wadini lan urusan agama. Nah, setelah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami itu membaca bismillah, kemudian beliau membaca alhamdulillah. Itu satu paket ya. Biasanya memang ulama itu ketika mengarang kitab itu, ini masih pendahuluan ya. Ulama ketika mengarang kitab itu didahului dengan bismillah sama alhamdulillah. Setelah bismillah dengan alhamdulillah, bismillah dengan memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina
Wa shallalan muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah, paring rahmat ala sayidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, sipate Nabi Muhammad khotamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Nabi Muhammad itu kan menjadi nabi yang terakhir ya. Jadi setelah Nabi Muhammad itu enggak ada nabi lagi. Nggih. Setelah Nabi Muhammad itu enggak ada nabi lagi. Kalau misalnya ada yang mengaku nabi, yang mengaku nabi, berarti itu nabi Palsu. nabi KW. palsu namanya. Iya. Ada. Terus ada pertanyaan, kalau seandainya ya nabi sudah tiada ya, terus siapa yang meneruskan perjuangannya nabi? Siapa yang mewarisi ilmu kenabian itu siapa? Umat Islam. Umat Islam. Para ulama. Penat. para ulama, Para- al ulama para wali. warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wasobihi lan para sahabate Kanjeng Nabi. Ajmaina yo sekabehane. Wala haula lan ora ono reka daya iku maujud, wala quwata lan ora ono kekuatan iku maujud illa billahil aliyil azim, kejaba kelawan Gusti Allah. Ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang tahu artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Tidak ada kekuatan. Bener sih. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula. La haula. Haula itu tidak ada haula rekodaya. Kalau bahasa ulama, bahasa kitabnya itu rekodaya itu maujud. Wala kuwata dan tidak ada. Kalau kuwata itu kuwatun. Tidak ada Tidak ada daya kekuatan. upaya Iya, dan tidak ada kekuatan daya. kecuali atas pertolongan Allah yang maha Haula agung. ya, tidak ada usaha ya. Ya, Tidak ada usaha dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Wa dalam ta'ala. ini. Ini termasuk kalimat tauhid ini. Tidak Kalimat bisa tauhid. kayak Kayak yang tulus misalkan kadang lagi kesel kerja, apalagi orang mampu kerja, kadang suka nyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kayak oleh. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Arane Iya. kita kan jadi semakin ingat bahwasanya ya memang seperti itulah kemampuan kita. Kadang ya Allah, Jadi kadang ora sanggup kayak gue. Kadang nyebutin kan kayak la haula wala quwata ya. itu tidak ada kekuatan dan daya melainkan Allah yang berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. hanya semata-mata Allah yang menggerakkan kita untuk berbicara ya. Ini kembalinya ilmu tauhid. Kalau ini dalam ini kembalinya ilmu tauhid. Yang menggerakkan kita itu berbicara, yang membuat kita itu kenyang ya. Itu bukan nasi ya, bukan nasi. Yang menggerakkan kita itu tangan bisa bergerak ya. Otak bisa berpikir, mulut bisa berbicara, itu bukan anggota tubuh, bukan. Tapi semuanya itu karena atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. izin Allah SWT. Semuanya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, tidak ada yang bisa. Yang ada misalnya lumpuh misalnya. Yang ada misalnya jadi ibaratnya dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena penyakit misalnya. Makanya semuanya itu kita perlu mengakui. Satu mengakui, yang kedua itu perlu mensyukuri. La haula wala quwata itu biar kita itu merasa tidak sombong ya. Jadi kita itu enggak sombong. Aku ini bisa kayak gini, bisa kayak gini. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi karena kita memang karena atas izinnya Allah. Karena atas izinnya Allah semuanya. Kita pun istilahnya bekerja ya. Kita mendapat
memberikan job yang bagus itu ya karena memang Allah memberikan kita job yang bagus. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dengan usaha kita, kerja keras kita, terus doa kita. Mungkin Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu seperti itu. Ini faslun mulai lanjut masalah tentang fikih ya. Jadi kitab Safinatun Najah ini masih pendahuluan. Selanjutnya ini faslun mengenai pembahasan fikih. Di dalam kitab Safinatun Najah itu menerangkan ya, isinya itu menerangkan tentang sebenarnya fikih itu luas. Fikih itu luas sekali. Ada namanya fikih itu dibagi menjadi satu fikih ubudiyah. Berarti fikih yang menjelaskan tentang ibadah. Fikih ubudiyah itu ada apa aja? Ada yang bersuci, toharoh, ada namanya sholat, ibadah, itu namanya fikih ubudiyah. Zakat itu namanya fikih ubudiyah. Puasa itu namanya fikih ubudiyah. Yang kedua ada namanya fikih munakahat. Fikhul munakahat. Fikih yang menerangkan tentang pernikahan. Ada sendiri nanti. Syarat-syarat nikah itu apa saja. Harus ada pengantin pria sama pengantin wanita. Ya kan misalnya pengantin wanita lo kan bisa berlangsung. Harus ada wali ya, harus ada wali. Terus harus ada mahar misalnya. Itu sudah diatur dalam fikih itu. Kalau misalnya maharnya itu enggak ada gimana? Ya enggak sah ya. Kalau yang sudah pernah belajar fikih enggak sah itu. Kalau misalnya maharnya dicicil, taksid gimana? Mahar Kayak oli motor utang dikredit. Kang Tulus. Dari misalnya mahar oli utang primen. Ya sebenarnya disauri yo. Oh oke, yang penting disauri ya bakal utang. Ya itu fikhul munakahat ya. Ada lagi fikhul muamalah. Fikih yang menerangkan tentang muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Contohnya apa? Jual beli. Jual beli itu ada loh di dalam fikih. Itu diterangkan dengan jelas sekali. Jual beli itu harus ada ijab qabul ya. Saya beli, saya terima. Ada hukum-hukumnya ya Kang Tulus. Ada hukumnya. Oh oke. Ada pembeli, ada penjual. Terus ada syarat-syaratnya nanti. Barang yang boleh dijual itu apa saja. Itu ada syarat-syaratnya di dalam fikih. Setiap detail sekali. Fikih itu menjelaskan tentang detail sekali. Berarti. Dijelaskan oleh para ulama itu detail sekali. Oleh karenanya dimanapun berada, selagi kita itu sempat ya, selagi kita itu sempat diberikan kenikmatan ya, diberikan hidayah sama Allah ya, kita sempat bisa belajar, kita manfaatin lah, kita manfaatin. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita mendengarkan, kita itu mendapatkan berkah. Amin. Kalau enggak berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari para ulama. Okay. Berkah dari guru-guru kita. Okay. Mudah-mudahan kita semua istilahnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kebaikan. Okay. Itu ilmu fikih ya, itu ilmu fikih. Tapi nanti termasuk hutang piutang ya. Hutang piutang itu juga ilmu fikih nanti. Bahkan ada hukumnya Kang Tulus. Iya, bahkan ya ayat yang paling panjang ya dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang menerangkan tentang apa? Tentang hutang. Hutang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun. Ayat panjang sekali al-ayah. Panjang sekali ayatnya itu. Satu ayat saja itu panjang. Itu menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian semua itu berhutang ya, melakukan transaksi hutang piutang, bidainin ila ajali musamma, dengan waktu yang ditempo,
faktubuh, maka tulislah dalam buku. Ini perintah Allah ya, perintah Al-Quran lang. Ketika hutang piutang itu suruh ditulis di dalam buku catatan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dan hendaknya seyogianya itu hadirkanlah saksi. Harus ada saksinya kalau hutang piutang loh. Ini dalam Al-Quran ini. Wal yaktub bainakum katibum bil adil. Dan saksinya itu harus adil. Apa itu adil? Adil itu saksinya itu harus istilahnya antara kebaikan dengan keburukannya itu lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Itu namanya adil. Sholat 5 waktu itu termasuk adil. Makanya ketika pernikahan, syarat pernikahan ya, syarat menjadi wali itu harus adil ya. Di antaranya harus adil. Adil itu yaitu minimal itu minimal sholat 5 waktunya itu oke lah, itu istilah. Itu adil. Orang yang kebaikannya itu melebihi keburukannya itu namanya adil itu. Itu syarat nanti jadi saksi. Baik saksi dalam hutang piutang maupun saksi nanti di pernikahan. Pernikahan kan nanti ada saksinya. Itu diterangkan nanti dalam kitab fikih. Nah itu. Nah setelah ulama membaca bismillah sama alhamdulillah kemudian sholawat. Ulama membaca bismillah sama alhamdulillah sama sholawat itu semuanya itu semata-mata hanya bertabarukan ya. Meminta berkah kepada mudah-mudahan istilah minta berkah, mudah-mudahan pengarang ini ataupun kita orang yang sedang belajar itu mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari melalui membaca bismillah, alhamdulillah sama sholawat. Selanjutnya faslun arkanul Islam nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang kalau misalnya ada kesempatan. Dicukupkan ya berhubung waktunya sudah malam. Nggak ada langsung pertanyaan Pak Wakil. Iya nanti dibuka pertanyaan 3 saja ya. Saya pada pertanyaan 3 saja. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab saya yang jawab. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab nanti Ustadz Rohmani yang jawab. Atau yang lainnya. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Saya mau tanya Pak Ketua PIWIS ya. Mau tanya Pak Ketua, ini tentang saksi, baik di hutang piutang atau saksi tadi yang telah disampaikan. Misalkan kita berhutang, tapi saksi itu tuh tidak melihat, terus kita menceritakan ke orang lain, apakah orang lain tersebut itu salah satu boleh dikatakan apakah itu juga salah satu saksi? Saksi mata ya. Saksi mata. Oh, berarti istilahnya harus melihat langsung gitu. Kalau misalnya hanya cerita kan ada banyak versi, ada banyak kemungkinan. Kalau sekarang itu negara kita kan negara hukum. Kalau sekarang itu pakainya materai biasanya. Itu saksi yang paling kuat itu materai kalau di negara kita. Materai biasanya. Atau tanda tangan lah, paling nggak tanda tangan. Berarti kalau misalkan kita meminjam uang ke teman gitu kan, biasanya kan yang cuman bersangkutan nggak ada saksi itu berarti nggak diperbolehkan. Kalau misalnya nggak diperbolehkan itu kita itu banyak sekali ya istilahnya yang berhutang dengan cara seperti itu. Orang Indonesia itu terlalu nggak enakan ya orang Indonesia. Orang Indonesia itu terlalu nggak enakan. Serba orang kepenak gitu istilahnya. Masa iya ngutang nyampe dicatet. Masa iya ngutang nyampe ibaratnya nyampe ditulis di buku. Boro-boro nyatet ki Pak Ustaz nagih ora enak ati. Biasanya sing didakilui galak daripada sing galak. Bener. Tapi yang namanya Al-Qur'an ya. Yang namanya Al-Qur'an
kenapa Al-Quran itu mensyariatkannya adanya saksi ya ketika istilahnya ketika ada utang piutang. Alasannya apa? Kejadian sekarang coba. Itu karena menghindari resiko. Menghindari resiko biasanya kan yang utangnya banyak istilahnya kan itu. Kalau utangnya sedikit ya mungkin istilahnya bisa diikhlasin lah. Kalau misalnya utangnya banyak kan ya terkadang kan ini istilahnya yang asalnya saudara gara-gara hutang piutang istilahnya jadi gimana gitu. Istilahnya akhirnya ini timbul banyak perselisihan lah. Kerap kali. Entah ada yang salah satu yang misalnya menyalahi perjanjian, kabur atau gimana itu. Al-Quran mensyariatkannya adanya saksi itu untuk menghindari itu semua. Jadi kan ketika misalnya ada saksi kan kita ke pengadilan ya, terus kita menuntut misalnya, dia itu si A sudah berhutang kepada saya. Buktinya apa? Saksi. Siapa saksinya? Ini. Apa benar Pak? Iya benar. Berani disumpah enggak? Iya saya berani disumpah. Itu kan. Tapi saksi yang paling kuat di Indonesia itu, sekali lagi saksi yang paling kuat itu materai. Di Indonesia itu materai. Iya. Kalau di pengadilan itu yang kuat itu materai itu. Mana buktinya? Ini ada materai ini, ada tanda tangannya. Tanda tangannya itu juga termasuk kuat. Dalam ilmu hukum ya, dalam ilmu hukum di Indonesia itu tanda tangan itu termasuk saksi yang kuat sekali. Itu tanda tangan. Misalnya saya sebagai kata-katanya saya sebagai yang mau meminjamkan uang sebanyak 5 juta rupiah kepada kamu misalnya namanya siapa Sri Mulyani misalnya dengan sejumlah sekian misalnya ya pada tanggal hari tanda tangan saya yang menghutangi terusannya yang menerima hutangan itu nanti itu kan sebagai bukti nanti kalau misalnya ditagih nggak kan ya kenapa sedemikian rupa. Karena kalau misalnya sampai dibawa ke akhirat ya, hutang dibawa ke akhirat. Di akhirat itu mau mengembalikan pakai apa? Kalau misalnya berhutang, di akhirat itu mau mengembalikan pakai apa? Pakai amal kebaikan. Yo nek amal kebaikan turah, tapi nek misalnya amal kebaikannya dhewek benesi kurang nggo awak dheweke nggo nyelametna awak dheweke. Piye iki? Wis kurang dijaluk meneh gue nyauri utang kan repot. Tapi dianjurkannya agama menganjurkan siapa saja dari kita ya yang menghutangi terus kita itu mengikhlaskan nanti di akhirat pahalanya luar biasa sekali. Kan. Tapi dianjurkan jangan sampai kita kalau misalnya nggak terlalu banget jangan sampai berhutang. Kalau misalnya nggak terlalu banget jangan sampai. Kalau misalnya berhutang kita harus ada planning ya, harus ada upaya bekerja keras untuk bisa menyauri. Soalnya kari misalnya ibaratnya wis langka panyaur orang bisa. Syukur anak keluarga ibaratnya ahli waris yang tahu. Kalau misalnya nggak tahu kan repot. Kalau misalnya tahu syukur anak sing nyauri, misalnya tahu tapi orang gelem nyauri primen repot maning bae. Iya. Itu mungkin jawabannya, kurang lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Wakil Ketua atas penjelasannya. Terus masalah saksi pernikahan. Misalkan kayak pernikahan siri ya misalkan. Terus berada misalkan di luar negeri. Ketika saksi itu kan tadi dibilang harus adil ya? Adil. Nah, misalkan menikah sirih niatnya itu diam-diam, terus saksinya itu bukan dari keluarga mempelai atau ya pokoknya keluarga mempelai lah istilahnya cuman kenal di perantauan menjadi saksi, apakah itu termasuk dalam? Enggak Mbak, karena maaf. Maksudnya saksinya itu bukan dari pihak mempelai lah, kedua belah pihak mempelai, terus
istilahnya cuman kenal di perantauan, apakah pernikahannya itu sah? Masalah pernikahan siri ya, masalah pernikahan siri. Pernikahan siri boleh apa enggak sih nikah siri? Nggak Itu tahu, di Pak. mazhab Syafi'i pernikahan siri itu boleh apa enggak itu? Mazhab Syafi'i. Kalau misalnya boleh itu syaratnya apa? Siri itu kan nikah yang secara diam-diam. Apa ada saksinya? Nikah secara diam-diam apa ada saksinya? Nikah secara diam-diam. Kalau nikah secara diam-diam, kalau nikah secara diam-diam itu kan berarti meneng-menengan ya. Nggih. Nikah siri itu kan kalau nggak salah itu mazhabnya mazhab Hanafi kalau nggak salah. Bukan dari Syafi'i kalau nggak salah. Mungkin ada yang lebih paham mengenai nikah siri.